Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan keyakinan kita yang harus kita jaga dengan sekuat-kuatnya. Karena iman inilah satu-satunya yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iman yang akan kita bawa. Tapi yang mengikuti kita amal soleh. Sementara yang kita harus bawa di hadapan Allah adalah iman kita kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi sekarang ini mempertahankan iman satu-satunya ini, Masya Allah, seperti memegang bara api. Kita pegang panas, kita lepas, kita menjadi khianat, menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan kita lagi bahas, masih berkisar tentang syirik. Ya, syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar bentuk-bentuknya, jangan sampai dari rasa takut kita lebih takut kepada yang lainnya dibandingkan takut kita kepada Allah. Hati-hati syirik dari bentuk tawakal, jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Hati-hati kita dalam bercinta, jangan sampai kita mencintai sesuatu lebih daripada mencintai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Nah, kemudian apalagi dalam hal ketaatan, taat. Ini jangan sampai ketaatan kita kepada yang lain lebih besar daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk syirik dalam hal ketaatan meliputi taat kepada para ulama, atau taat kita kepada penguasa, taat kita kepada pemimpin, taat kita kepada pemerintah, bahkan kepada orang tua sekalipun. Kalau sudah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, atau juga mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh mentaatinya. Meskipun itu keluar dari ulama, meskipun itu dari orang tua sekalipun, apalagi penguasa. Kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, jangan kita berbuat taat. Jangan kita taati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, sahabatku ya, siapa saja yang menaati mereka dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia halalkan yang dihalalkan oleh Allah, kemudian dia haramkan, berarti telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam penetapan hukum, penetapan tasri' atau syar'i. Penghalalan dan pengharaman, hal ini merupakan syirik besar, syirik yang berat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Salah satu contoh, ya, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ini kita balik, ya, kita malah menghalalkan riba, mengharamkan jual beli. Ini yang berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi, kita nggak percaya sama dalil tersebut, sama Al-Quran. Ini na'udzubillah. Jadi ada tingkatannya tuh. Kalau kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan riba, na'udzubillah, mengharamkan jual beli, ahallallahul bai' wa harramar riba, dibalik, atau bahkan kita tidak percaya dengan ayat ini, itu sungguh kekufuran yang sangat besar, sungguh perbuatan syirik yang sangat besar. Ya, Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Coba kita buka dalam surah At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, ya, ahbar, orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, dan juga rahib-rahibnya, yaitu pendeta, orang-orang sucinya, ya, orang-orang suci mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi mereka mengambil ulama mereka sebagai Tuhan. Mereka mengambil orang-orang suci mereka, yaitu pendeta, atau bahasa kitanya kiai, ustadz dan sebagainya, orang-orang sufinya gitu, menjadi Tuhan gitu. Wal masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Tuhan, yaitu Al-Masih, putra Maryam, bukan Nabi Isa nih ya, tapi Judas al-Askariot.
yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Namanya siapa? Yudas Al-Askariot, yang diserupakan Allah kepada Nabi Isa, dan dialah yang disalib, bukan Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa bal rafa'ahullah, akan tetapi Allah angkat, Allah tempatkan di langit yang keempat sekarang ini. Ya, siapa yang mereka jadikan Tuhan? Yaitu Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Suci. Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Gitu ya. Subhanahu amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini jelas sudah, ya. Sini jelas sudah bahwa agama kita, agama Islam, memang mengatakan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit keempat. Kemudian yang disalib adalah Yudas Al-Askariot. Tetapi ini dipropaganda, dipolitisir. Ya, akhirnya Masya Allah, sekarang ini miliaran manusia yang menyembah Yudas Al-Askariot. Na'udzubillah min zalik. Jangan menyalahkan kami, ini agama kami. Ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab samawat, kitab langit yang langsung datang dari Allah. Jangan dirubah. Kalau kalian umat non-muslim tidak menerima, ya mohon maaf, ya. Gitu. Ini masalah keyakinan. Gitu. Lakum dinukum waliyadin, urusin dah agama kalian, kami mengurusin agama kami, gitu. Jangan dikatakan syirik atau musyrik atau kafir, marah, karena agama kami mengatakan begitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min, ya. Siapa saja yang tidak memeluk Islam sebagai agamanya, maka dia sungguh faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Kita katakan kafir, marah, ya urusan mereka dah. Ini bukan kita yang mengatakan kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urusan mereka dah. Yang penting saya ini berbicara dengan keluarga saya sesama muslim, gitu. Kiai-kiai yang lain juga berbicara dengan keluarga mereka. Umat Islam, kalau umat non-muslim yang mendengarkan, ya bukan salah kami, salah mereka. Kenapa? Ceramahnya umat Islam didengerin. Emang gak ada ceramah kalian? Kan gitu bahasanya ya. Dengerin pendeta-pendeta kalian ceramah. Kalau kami mendengarkan kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, ulama-ulama kami. Jangan dicampur adukan. Itu namanya bukan toleransi, tapi intoleransi. Intoleran itu. Kenapa? Yang mencampur adukan agama orang lain, beranggapan menjustis bahwa agamanya paling benar, itu urusannya dah. Na'udzubillah min zalik. Kita bertoleran, cukup menghormati orang lain agama, bukan menghormati agama orang lain. Sekarang kan rancuh nih gara-gara ada medsos. Semuanya bisa ngedengar, semuanya bisa nyetel. Akhirnya main tuntut-tuntutan apa yang dituntut. Al-Quran yang berbicara begitu. Bukan Ustadz Amin, bukan Ustadz Somad, bukan, itu Al-Quran. Bahwa Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian diserupakan Nabi Isa itu dengan Yudas Al-Askariot yang sekarang ini disalib, gitu. Ini jelas di dalam surah At-Taubah ayat 31. Tuh, dalam surah At-Taubah ayat 31. Kalau mau dituntut, ya tuntut Allah. Ini jangan mentang Al-Maidah, wah nggak sesuai dengan penguasa sekarang, dirubah. Masya Allah. Fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Gitu. Ayo silakan. Fa'tu bisuratim min mislih. Ciptakan, ya, bikin ayat-ayat seperti Al-Quran. Ditantangin sama Allah. Bikin ayat-ayat seperti Al-Quran. Kemudian langsung Allah jawab, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Ya, kalian tidak akan bisa membuat ayat-ayat seperti Al-Quran ini. Gak bisa ngerubah-rubah tuh, karena sudah Allah lindungi. Dan Allah ancam langsung, nanti kalau kamu mati, ya, atau sebelum mati sekalipun, aku berikan neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Sampai begitu tuh ya. Kalau dalam masalah agama, ya Kak, kita mohon maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf, ya. Jangan otak-atik agama kami juga tidak akan otak-atik agama kalian. Ya, kita di sini hanya berbicara kepada saudara-saudara kami, keluarga kami seiman dan seagama Islam, gitu. Jangan dengerin orang-orang non-muslim, salah, nanti kalian kesinggung. Karena kenapa? Karena agama itu hak masing-masing.
keyakinannya. Yang rancu ini kan tadi seperti saya bilang lagi ya, orang-orang lain, katakan orang non-muslim ngedengerin ceramahnya orang muslim. Nah orang muslim ini ceramah apa yang ada di Al-Quran dan hadis, akhirnya kesinggung, dituntut. Ya Allah, nggak selesai-selesai begitu. Mentang-mentang kita negara hukum tapi ada klasifikasinya. Kalau kita sudah membahas tentang Al-Quran, ya jangan dikotak-katik. Itu Al-Quran, agama Islam turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jangan rancu. Jangan rancu, kita harus menempatkan masing-masing gitu. Dan sekali lagi, pemahaman toleransi itu cukup kita menghormati orang lain agama, bukan menghormati agama orang lain, bukan mencampur adukan agama orang lain supaya sama dengan agama kita. Na'udzubillah, tidak. Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah mempersatukan kita dalam perbedaan, khususnya di Indonesia yang heterogen, yang berbanyak sekali suku bangsa agama. Mudah-mudahan Allah mempersatukan kita semua dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saling hormat menghormati, saling pintar merasa, ya bukan merasa pintar tapi pintar merasa, saling hormat menghormati. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.